Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita Al-Qur'an, membimbing kita kepada jalan kebenaran agar kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan dimuliakan. Mudah-mudahan nanti juga kita akan dikumpulkan bersama beliau sallu alaihi, bersama sahabat-sahabat wa ala alihi, dan keluarga beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh ini kita akan membahas surah Az-Zilzalah. Ya. Banyak orang tidak tahu keutamaan surah ini. Surah ini sebenarnya seperti dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, ya, surah ini sebenarnya setara dengan separuh Al-Quran. Kalau surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Surah Al-Zilzalah ini dalam satu riwayat dikatakan malah lebih dari sepertiga Al-Quran membacanya. Maka dari itulah kita ingin membahas ini. Kenapa ini bisa begitu besar pahala membaca surah ini? Tentu dalam kandungan maknanya itu ada nilai-nilai keimanan yang sangat tinggi atau manfaat yang besar kalau dipahami dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan hati yang tidak menutup diri dari kebenaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi dizulzilah, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan asqalaha, bebannya, isinya. Ketika bumi digoncang oleh Allah, maka dia keluarkan seluruh isinya. Wa qalal insanu malaha, pada hari itu manusia bertanya, malaha, ada apa ini? Kok bisa bumi goncang seperti ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan kabarnya, beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala awhalaha, menyuruhnya melakukan itu, ya, untuk menghancurkan, menggoncangkan dirinya, menghancurkan bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata, maka pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan ashtata, terpencar-pencar, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Untuk liurau a'malahum, agar mereka diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapapun yang beramal mengerjakan satu kebaikan seberat biji zarrah, yarah, dia pasti akan menemukan, mendapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang mengerjakan kejahatan
walaupun seberat biji jarah, walaupun sekecil semut, walaupun sebesar atom, dia akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu kebaikan, kejahatan pun yang tidak diberikan Allah balasan. Sebenarnya kalau kita membaca ini kan takut kita, Pak. Ada enggak yang luput dari perhatian Allah di langit di bumi? Tidak ada. Maka Imam Asy'ari itu kan Imam Ghazali sempat mengkafirkan para filosof Muslim. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Allah mengetahui yang kecil-kecil, yang detail. Allah pengetahuannya hanya yang umum-umum saja, yang general. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir, kata Al-Ghazali. Maka dia mengkafirkan orang filosof yang tidak percaya dengan keilmuan Allah yang mengetahui seberat biji jarah. Bertentangan dengan ayat ini. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini disebut ayat Madaniyah. Ya. Kalau di dalam tafsir Wahbah Juheli di sini disebutkan summiyat surah Al-Zilzalah. Kenapa surah ini disebut Zilzalah? Karena liibtitahiha bil ikhbar an hudus al-zilzal. Karena ayat ini, surah ini dimulai dengan berita zilzal, berita kegoncangan, ya, yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan uniknya surah ini surah Madaniyah. Biasanya surah begini Makkiyah banyakan. Madaniyah itu apa? Turunnya sesudah hijrah ke Madinah. Masih ada turun ayat yang sepotong-sepotong berkaitan dengan keimanan. Biasanya kan kalau yang berkaitan dengan keimanan itu rata-rata Makkiyah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Itu rata-rata Madaniyah, Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, tetapi surah ini turun pula di Madinah. Ya. Walaupun nanti Ibnu Katsir mengatakan ayat ini Makkiyahnya ini, tapi banyak ulama mengatakan Madaniyah. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza itu artinya apabila. Kalau dikatakan apabila itu berarti untuk menjelaskan sesuatu yang pasti terjadi. Ya. Berbeda dengan ungkapan kata in, jika. Sama-sama artinya jika, mirip apabila, jika. Kalau in atau lau berandai-andai, itu tidak mesti terjadi, belum tentu terjadi gitu. Belum pasti. Tapi ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, ini udah pasti akan terjadi. Kalau dia menggunakan kata iza, ya. Zulzilat, digoncangkan dari dasar bumi. Jadi bawah bumi, lapisan paling bawah itu bergoyang dia. Sedangkan bergerak saja magma bawah bumi kita sudah gempa kan. Bagaimana kalau bawahnya digoncang Allah, ini hancur semua. Enggak ada yang tersisa. Ya. Maka disebut zilzalah. Zilzalah ini penguat, seperti emphasize untuk menunjukkan keseluruhan bumi. Ya, kalau tsunami kan masih sebahagian saja. Gempa Jogja saja. Tsunami hanya daerah Aceh dan sebahagian Sumatera gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan iza untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, ya, kemudian digoncangkan itu seluruhnya, zilzalah, seluruh bumi, tidak bahagian-bahagian saja, maka karena seluruhnya bergoncang, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi pun mengeluarkan seluruh isinya. Kalau Ibnu Manzur mengatakan semua barang-barang tambang, emas, perak, ya, manusia dalam kubur keluar semua dari bumi, digoncang Allah Ta'ala, keluar semua, naik ke atas, ya. Sehingga nanti bumi itu diratakan dengan tanah. Kemudian disebut Allah dalam ayat lain, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan apabila bumi diratakan, diratakan Allah, kemudian walqat ma fiha wa takhallat, yang semuanya dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Nah, ini sebenarnya bahasa wa takhallat. Kalau bahasa ma'rifatnya, Pak, Bu, salah seorang mursyid kita mengatakan, nanti semua benda-benda yang berbentuk ini akan hancur jadi debu dan dia kembali kepada ruang kosong ini. Jadi kosong, dia hancur. Kullu syai'in halik, semua wajah, semua zat, semua benda yang berbentuk punya surah dihancurkan Allah, dikosongkan ini bumi. Jadi ketika disebut innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah apa? Salah satu maknanya kembali ke ruang kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di balik ruang kosong, meliputi langit dan bumi. Nah, itu pemahaman sebahagian ahli ma'rifat. Ya, kembali ke ruang kosong. Maka orang yang sampai ma'rifat kepada Allah nanti, apabila dia mampu mengosongkan dirinya, seolah-olah dia menyatu dengan alam kosong, dia merasa la haula wala quwata illa billah, dia merasa nggak ada dayanya, kosong. Maka kata Umar bin Khattab, orang yang sudah sampai kepada puncak ilmu, maka dia akan merasakan la haula wala quwata illa billah. Ini puncak ilmu. Tapi kalau orang belum berada pada puncaknya, dia merasa egonya kuat, lebih tinggi, lebih pintar dan seterusnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas dari Ibnu Munzir riwayatkan, wa kharajatil ardu asqalaha ma fiha minal kunuz wal mauta. Yang dikeluarkan itu al-kunuz, barang-barang tambang, semua yang ada di bumi, dan orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian di dalam riwayat Muslim Tirmizi dari Abi Hurairah dikatakan Rasulullah SAW bersabda, taqiul ardu aflazan kabidiha amsal astuan minaz zahabi wal fiddah. Jadi semua jahat, benda-benda emas, permata, perak yang ada di bumi semua dikeluarin, barang tambang itu, sampai nanti ada payajiul qatil. Jadi orang-orang yang membunuh itu, pembunuh-pembunuh di bumi yang masih hidup, ya, begitu boncang bumi keluar, emas keluar, perak keluar dari bumi semua, mereka pun ketakutan. Kemudian orang yang membunuh melihat emas perak keluar, naik ke dasar bumi, ya. Apa kata orang yang membunuh itu? Fi hadza qataltu. Gara-gara emas perak inilah, gara-gara uang inilah aku dulu membunuh. Kemudian datang orang lain yang memutuskan silaturahmi, yang berkelahi dengan saudaranya, enggak cakapan lagi, wa yajul qati'ur rahim. Dia memutuskan silaturahmi, berkelahi sama keluarganya. Apa dia bilang? Fi hadza qata'tu rahimi. Gara-gara uang emas perak inilah aku dulu putus persaudaraan dengan saudara-saudaraku. Lalu orang wayaji usari, orang yang mencuri, yang suka mencuri, ya, suka mencuri, merampok, korupsi, apa dia katakan? Fi hadza quti'at iyadi. Gara-gara inilah dulu aku dipotong tanganku. Gara-gara inilah dulu aku mencuri. Karena uang inilah, karena emas perak inilah. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Enggak ada gunanya lagi itu.
Fala ya'khuduna syai'a. Mereka berpaling, enggak mau lagi ngambil emas. Inilah dulu yang kurang ajar ini. Inilah yang buat gara-gara aku dulu mencuri, merampok, korupsi, mutuskan. Kemudian dia pergi. Enggak diambilnya emas perak itu, Bang. Dia udah tahu goncang bumi itu kan. Enggak tahu mau kiamat. Dia sudah merasa bahwa itu tidak berharga lagi. Sampai orang-orang seperti itu kata Nabi berbicara pada saat itu, ya. Masyaallah muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau gempa yang kita alami secara kehidupan nyata hari-hari ini, itu gempanya hanya lapisan kan, lempengan bumi yang bergerak. Tapi kalau Allah yang menggoncang, oh itu langsung keluar isinya di bawah semua. Ah, itu ngerinya, Pak. Ya. Maka Allah selalu memperingatkan kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un ajib. Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya hari kegoncangan itu hari yang sangat besar dan itu pasti terjadi. Ya. Kenapa ayat ini turun? Nah, salah satu asbabun nuzulnya kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip riwayat, apa kata beliau? Kanal kufar yas'aluna kasiratan anisa'ah wa yaumal hisab fayaquluna ayyana yaumal qiyamah mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin mata hadzal fath. Nah, ayat ini turun disebabkan banyak sekali orang-orang kafir yang terus bertanya, ayyana yaumal qiyamah, kapan nih kiamat itu datang? Kapan janji yang dijanjikan Allah itu datang jika kamu benar? Ya, mata hadzal fath, kapan hari kemenangan itu datang? Ini terus mereka pertanyakan. Wa nahwa dzalik, dan banyak sekali lagi perumpamaan lain. Fa abana lahum fi hadhihi surah alamatal qiyamah. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, liya'lamu anna ilmu dzalika indallah, supaya mereka tahu ilmu tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ya, enggak dikasih tahu Allah rahasianya, Pak. Nabi pun hanya mengasih tanda-tanda, Jibril pun ngasih tanda-tanda saja. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan tuhaddisu akhbaraha, bumi itu menceritakan kabar-kabarnya. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi menyaksikan apa yang dibuat manusia di atas bumi ini. Bumi saksikan semua. Maka dia kabarkan nanti. Maka di akhirat nanti, Pak, bumi ini cerita jadi saksi. Kalau kita bohong, bumi cerita, ya Allah, ini dulu buat jahat. Bohong dia. Dari mana kamu tahu? Ini aku merekamnya. Di atasku lah dia buat jahat. Di jalan ini, di gang ini, nomor ini. Begitu. Detail dia. Karena Allah menyuruh bumi merekam perbuatan itu. Memori bumi tidak sama dengan memori kita manusia. Kita bisa lupa, bumi nggak mau lupa dia. Memang itu kelebihan dia. Tangan kita jadi saksi, bumi jadi saksi. Maka tuhaddisu akhbaraha, salah satu tafsirnya adalah bumi nanti ceritakan apa yang kita lakukan, dia ceritakan semua, lengkap, detail. Nah, maka kalau mau kesalahan kita, dosa kita tidak diceritakan bumi, dosa kita dihapus oleh Allah, tobat, istighfar banyak-banyak. Ya. Tobat. Maka tobat itu cenderung untuk menghapus catatan dosa. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, an Abi Hurairah qala qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis surah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi menceritakan beritanya, kenapa dia bergoncang, kenapa dia menghancurkan dirinya. Atadruna ma akhbaruha. Kemudian boleh berkata, tahukah kamu apa yang dimaksud akhbaruha? Apa yang diceritakan bumi? Qal, sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inna akhbaruha anta syahada ala kulli abadin
wa amanatin bima amila ala zahrihi. Nah, ini jelas dikatakan Nabi kan, dia akan menceritakan dan dia akan tasyhada, menjadi saksi atas seluruh hamba dan umat bima amila, terhadap apa yang dilakukannya di atas dirinya, ala zahri, di atas pundaknya, di atas dirinya, di atas buminya. Dia ceritakan semua, kata Nabi SAW. Dia akan ceritakan amila kadza wa kadza, si fulan ini di jam sekian hari Selasa detik sekian di jalan ini, gang ini, di rumah nomor sekian, dia melakukan dosa durhaka sama orang tuanya, dia mencaci maki orang tuanya, dia berzina, dia mencuri ayam orang. Cerita detail, ayamnya warnanya ini, kulitnya begini, umurnya sekian. Direkam sama bumi semua, tidak bisa lepas kita. Maka disebut nanti di ujung kan detail itu kan, zarrah, sekecil apapun ya. Sedangkan komputer bisa merekam semua kan. Ini kamera ini kalau kita di syuting bisa kita cari detailnya, jam berapa, waktu berapa, di mana. Kita hidupkan lokasinya, Sherlocknya, kelihatan lokasi rekamnya di mana, megapikselnya berapa, di jam berapa, berapa menit, berapa detik, detail. Nah, itu membuktikan kuasa Allah. Itu masih ilmu dunia yang dikasih Allah kepada manusia, apalagi bumi yang diberi Allah ilmu untuk mencatat semuanya ya. Maka Nabi menyebut begitu, wa innal arda litukhbiru yaumal qiyamah bi kulli amalin ala zahrihi. Maka di hadis lain disebut, ditegaskan lagi, sesungguhnya bumi akan mengkabarkan hari kiamat seluruh amalan manusia yang dilakukan di atas dirinya. Wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzalaha hatta balagha, sampai ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ya. Kemudian Nabi mengatakan, atadruna ma akhbaraha, tahukah kamu apa yang dikabarkannya? Kemudian jaa Jibril. Jibril datang. Kemudian Jibril mengasih tahu kepada Nabi, khabaruha idza kana yaumal qiyamah akhbarat bi kulli amalin umila ala zahri. Sama. Jadi Nabi menyebutkan tadi itu ilmunya berasal dari Jibril. Jibril datang, dia bisikkan. Yang dimaksud dikabarkan adalah, hai Muhammad, semua perbuatan manusia dikabarkan oleh bumi. Maka Syekh Sa'di mengatakan, bumi jadi saksi bagi semua orang yang telah beramal dahulu di atasnya. Bumi dulu telah menjadi saksi amalan setiap hamba, dan Allah memerintahkan untuk memberitahukan amalan manusia, dan perintah Allah kepada bumi ini harus dijalankan. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tuwaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ini kekesalan orang-orang yang berbuat jahat. Pada hari ketika setiap diri mendapati segala kebaikan yang dihadapkan kepadanya, begitu juga kejahatan yang dikerjakannya. Ia ingin sekiranya antara aku dengan kejahatanku ini ada jarak yang sangat jauh sekali. Seandainya ya, ini enggak diketahui begitu. Jadi berandai-andai karena dia merasa sangat berdosa. Kemudian tafsir auhalaha secara bahasa artinya Allah mewahyukan kepada bumi. Nah, kalau disebut auhalaha pakai kata laha dia, ini maksudnya isyarat yang cepat, bisikan yang tegas dan cepat, artinya mengilhamkan. Ini artinya perintah yang cepat ya. Kalau disebutkan auhalaha, jadi itu artinya memerintahkan supaya melaksanakan dengan cepat. Tetapi kalau diungkapkan misalnya dalam surah An-Nahl, wa auha rabbuka ila auha ilaha. Apa beda auhalaha dengan auha ilah? Bedanya kalau auhalaha dia diperintah untuk melakukannya dengan segera. Tetapi kalau auha ilah itu artinya dia diberi wahyu seperti lebah ya, dan dia dimaksudkan untuk diberi ilham, diperintahkan sehingga nanti menjadi naluri lebah itu gitu. Jadi sifat wataknya
Nah, tapi kalau awhala tadi diperintah bumi, perintah langsung cepat menggoncangkan dirinya. Tapi kalau lebah tadi itu Allah mewahyukan kepadanya, maksudnya Allah menjadikan jadi naluri bagi diri lebah. Nah, ini kalau dalam ayat makna auha ila dengan auhala ada bedanya. Sehingga kalau Allah berfirman wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di pegunungan, di pepohonan dan bangunan yang dibuat manusia. Jadi tabiat bagi lebah. Karena auha ila. Nah, jadi diwahyukan kemudian menjadi tabiat kebiasaan bagi lebah. Tapi kalau yang tadi bumi enggak jadi kebiasaan. Oh, mana ada tiap tahun pula bumi bergoncang mengeluarkan dari isinya, ya kan? Itu perintah cepat. Nah, itu makna perbedaan makna auhalaha dengan auhaila. Dan kalau kita pahami dengan rinci lagi, lebih teliti lagi, kalau kita pahami auha ini artinya arti dasarnya mewahyukan, membisikkan. Wahyu itu bisikan. Seperti bisikan, bisikan cepat, tidak mesti bersuara, bisikan itu. Nah, kalau kita pahami secara sederhana, lebih detail lagi kita ambil ilmu hikmahnya, lebah bisa mendapat wahyu, benar? Bumi bisa mendapat wahyu. Loh, kenapa manusia tidak bisa dapat wahyu, dapat ilham? Coba. Ada orang kan tidak mengakui ilham. Gak usahlah wahyu dalam bentuk Al-Quran, karena gak ada kenabian lagi kan. Karena wahyu dalam bentuk wahyu seperti Nabi gak ada lagi, udah ditutup Khatamul Anbiya oleh Nabi SAW. Gak ada wahyu seperti itu lagi. Tapi kalau wahyu dalam bentuk ilham, jangankan manusia, lebah, bumi bisa nerima ilham. Ya bagaimana dengan manusia? Masa manusia gak bisa nerima? Ini untuk menyanggah pendapat orang-orang yang menolak ilham, menyanggah pendapat orang yang melemahkan manusia nggak bisa mendapat ilham. Ada sebagian orang nggak percaya sama ilham, ya. Dianggap mereka ilham itu kayak halusinasi, macam-macam lah ya dugaan mereka. Nah, kalau Ibnu Katsir mengatakan auha itu maksudnya azana. Ditafsirkan azana, mengizinkan. Nah, jadi diizinkan bumi itu untuk menggoncangkan dirinya oleh Allah. Sedangkan Imam Mujahid dan Imam Al-Qurtubi mengatakan amaro, memerintahkan. Jadi Allah memerintahkan bumi untuk menggoncangkan dirinya, ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah digoncangkan maka terjadilah manusia itu menjadi ashtata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ya, ashtata. Pada hari itu manusia dikeluarkan sehingga mereka yasdur, keluar dari satu tempat menjadi astata. Astata ini di dalam tafsir disebut, kalau Imam As-Sudi mengatakan mereka menjadi terpencar-pencar berkelompok-kelompok, ya, terbelah-belah, kata Ibnu Rajais. Ibnu Jurais, kalau As-Sudi mengatakan berkelompok-kelompok. Ya, kalau nanti di akhirat ini kelompok, ini mohon maaf, ini kelompok orang yang dermawan, ini kelompok ulama yang alim, ini kelompok orang miskin yang sabar, ini kelompok orang yang penjina, ini kelompok orang yang koruptor. Disatukan gitu kelompok-kelompok, ya. Nah, ini orang beriman yang kecepatannya nanti naik sirat secepat kilat, ini yang seperti seperti kuda terbang. Nah, ini seperti kuda, ini seperti orang yang merangkak. Itu kelompok-kelompok, ya. Nah, dari sini salah satu pendapat ulama mengatakan bahwa nanti manusia itu berkelompok-kelompok. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa beramal seberat biji zarrah. Zarrah ini sesuatu yang sangat kecil. Sebenarnya dulu arti awalnya semut kecil. Waktu dia kecil sekali mau hidup itu diartikan. Kemudian arti zarrah ini bergeser. Sesuatu yang kecil kadang dulu disebut biji bayam,
Dulu tafsir lama-lama dulu biji bayam. Kemudian ketemu atom, ditafsirkan atom. Ya. Ditafsirkan debu. Pokoknya benda yang paling kecil. Sekarang lebih kecil dari atom ada lagi. Apa namanya? Hah? Ada yang belajar fisika? Ada lagi yang lebih kecil dari atom, partikel atau apa namanya. Nah, itu ditafsirkan begitu. Artinya apa? Artinya Allah ingin menunjukkan bahwa Dia akan mencatat sekecil apapun kebaikan keburukan kamu, dan Dia pasti akan khairayyarah. Dia pasti akan yarah, menampakkan balasannya kepada kalian semua, baik yang khair maupun yang syar, maupun yang buruk. Maka ketika ayat ini turun, Nabi kan kadang berkata, ittaqun nar walau bisyikkin tamrah di Madinah. Takutilah neraka walaupun hanya seberat dengan satu kurma. Takuti neraka walaupun kau sedekah dengan satu biji kurma. Artinya apa? Kalau kita masih punya uang, ada orang lemah minta sedekah, sedekahlah walaupun hanya 1000 perak. Wah. Bila perlu kalau nggak ada uang, yang ada cuman goceng 500, kasih aja. Aduh, nggak ada uang kecil nih Pak, cuman ada ini. Sambil senyum, habis uangnya. Nah. Kenapa? Karena jangan anggap sepele dengan yang kecil. Ada satu riwayat Al-Ghazali bermimpi bertemu dengan Allah. Ya. Lalu Al-Ghazali bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau pilih mengenalimu, menjadi orang yang kenal kepadamu?" Apa jawab Allah? "Karena engkau kurahmati, kuberikan rahmatku." Kenapa engkau memberi aku rahmatmu? Karena pada waktu satu saat engkau menulis buku, tiba-tiba lalat masuk ke gelasmu. Engkau tidak bunuh lalat itu, binatang itu. Engkau celupkan, kemudian engkau keluarkan, terbangkan, biarkan dia hidup. Karena engkau membiarkan makhlukku yang kecil itu hidup, muncul kasih sayangmu pada dirinya, maka aku berikanlah kasih sayangku kepadamu. Coba, hanya dengan hal yang kecil. Maka nggak boleh Pak kita sepele dengan perbuatan baik, yang penting betul-betul ikhlas. Dalam hadis Sahih Bukhari juga disebut seorang penjina, waktu itu disebut seorang zani. Kalau disebut zani biasanya itu aktivitasnya, biasanya itu pelacur. Orang yang berzina sekali tidak bisa disebut pelacur, tapi orang yang berzina menjadikan zina profesinya baru disebut pelacur. Nah, dalam hadis itu disebut az-zani, seorang pelacur. Ketika dia mengambil air, menimba air, dia lihat anjing kehausan. Padahal anjing itu binatang haram dimakan kan? Anjing kehausan, menjulurkan lidahnya, dia ambil air itu, dikasih minum sama dia. Ghafarallah, Allah hapuskan dosanya. Jadi kalau dia mau tobat gampang. Kenapa? Karena saking ikhlasnya, sayangnya dia melihat anjing itu, kasihannya dia melihat itu, muncul kasih sayangnya. Maka irhamu mampil ardi yarhamukum mampis sama. Sayangi kamu makhluk di seluruh bumi, pasti nanti langit akan menyayangimu. Nah, itu kan bahasanya. Jadi untuk menurunkan rahmat Allah itu kita sebanyak nyayangi makhluk. Jangan kejam sama makhluk, apalagi sama orang-orang lemah, ya kan? Nah, itu caranya. Karena kita masuk surga ini bukan karena amal. Dulu pernah saya jelasin, bukan karena amal. Amal kita nggak bisa masukin surga, nggak cukup Pak beli surga amal kita. Kalau tidak dibantu dengan rahmat Allah, bal bi rahmatih. Dan salah satu cara mendapatkan rahmat Allah paling cepat adalah dengan menyayangi makhluknya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di lain hadis disebut, hindarilah dosa-dosa kecil seberat biji zarah sekalipun, karena dia akan menuntut pelakunya pada hari kiamat. Kalau kita tidak bertobat, dia akan menuntut kita nanti. Ini lagi yang menarik hadis ini.
Ya, akhraja Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim At-Tabrani fil Awsat wal Hakim fit Tarikhi wa Ibnu Mardawiyah wal Baihaqi fi Syu'bul Iman an Anas, dari Anas bin Malik, bainama Abu Bakar Siddiq ya'kulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Abu Bakar makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makan bersama, makan jemaah. Tiba-tiba idz nazalat alaihi, tiba-tiba turun ayat, dibacakan Nabi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pak Abu Bakar, ya Daud. Terkejut Abu Bakar. Ya Rasul, betulnya seberat biji zarrah pun dihitung Allah, baik buruknya? Kaget dia. Ya Rasulullah, inilah ra'in ma'amil timim mithqala dzarratin min syarr. Apakah betul perbuatan dosaku seberat biji zarrah pun akan dibalas Allah? Kalau aku buat dosa sekecil ini pun dibalas Allah, seandainya aku punya dosa kecil dibalas Allah? Faqala ya Abu Bakar, ara'aita ma tara fid dunya mimma takrahu? Pak masaki zarrasyar. Nah, di sini diberikan Nabi ilmunya. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apakah engkau pernah melihat di dunia dalam hidupmu, engkau melihat sesuatu yang mimma takrahu, yang membuat kau benci? Seperti itulah balasan dosa bagi orang yang berbuat dosa seberat biji zarrah. Ya, naik mobil kita, tiba-tiba datang motor, depan kita, kaget, ya kan? Itu orang yang tang depan diri kita tuh, itu akibat dosa kita seberat biji zarrah. Jadi kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang menjengkelkan, introspeksi diri, jangan banyak nyalahin orang. Introspeksi, sebenarnya itu karena dosa kita, makanya ditunjukkan Allah kita sesuatu yang kita tidak suka. Nah, itu salah satu balasan dari perbuatan dosa seberat biji zarrah tadi. Ya. Kalau dalam hadis sahih lain, gigitan semut yang menggigit kita, itu ngapusin dosa. Untuk ngapusin dosa kita, gigitan nyamuk sakit terasa, itu ngapusin dosa. Ya. Nggak ada yang nggak ngapusin dosa. Semua yang rasa sakit, maka kita disuruh bersabar. Kalau kita nggak bersabar, nambah dosa. Paham ya? Nah, sampai begitu Nabi menjelaskannya ya. Wa yudakhiru lakam masaqilu zarrahal hatta tuwaffahu yaumal qiyamah. Begitu juga nanti kebaikan yang seberat biji zarrah akan Allah balas sampai nanti disempurnakan balasannya di hari kiamat, kata Nabi. Nah, dalam hadis lain disebut ra'ainahu ma tarawna mimma takrahuna fadzalika mimma tuzad wa yukharuna khairat. Ini penjelasan sama maknanya ya. Sesuatu yang engkau lihat membuat engkau benci, takrah, enggak suka, itulah balasan perbuatan dosa seberat biji zarrah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis lain lagi dikatakan ini, ketika turun ayat ini Abu Bakar Siddiq qaidan, ya, dia duduk waktu itu, kemudian dia baka menangis mendengar ayat ini. Kemudian dia katakan kemudian Rasulullah SAW berkata, ma yubkika ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kok nangis engkau, kenapa rupanya? Yubkini hazis surah, aku nangis karena surah ini. Lau annakum tukhti'una wa yunibuna faghfirlakum la khalaqallahu ummah yukhti'una wa yunibuna wa yaghfirullah. Aku nangis karena mendengar ayat ini. Seberat biji zarrah pun salahku masih saja dihitung Allah, masih saja Allah berikan balasan buruk, katanya. Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Memberi harapan, karena dia tadi sedih sekali. Maka kata Nabi, hai Abu Bakar, seandainya ada manusia kalian tidak berbuat dosa,
Ya, nanti Allah akan menciptakan makhluk orang-orang generasi yang berdosa, lalu mereka bertobat dan Allah mengampuni mereka. Yukhti'una wa lahum. Jadi sahabat itu banyak yang takut dosa. Maka dalam ungkapan-ungkapan Abu Bakar, kadang-kadang Abu Bakar tuh ngomong, ya Allah, sekiranya lah aku menjadi daun saja, nggak usah jadi manusia. Saking takutnya dia dihisap. Sekiranya aku jadi daun saja. Kalau jadi daun kan nggak dihisap, Bapak Ibu. Kalau jadi manusia dihisap, beli baju kita dihisap, beli HP dihisap, untuk yang baik enggak, beli mobil dihisap, semuanya dihisap, dihitung Allah Ta'ala. Itu rincinya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maknanya sama. Nah, ini tentang balasan pahala dosa. Ini disebutkan Rasulullah SAW. Ya, dosa besar nanti pahala dosanya tetap besar. Ya. Kemudian dosa kecil tetap balasannya kecil. Tetapi ada satu kabar gembira, seluruh kebaikan kita, fa innal hasanah bi asyri amsalihha. Kebaikan akan dibalas lipat ganda 10. Kemudian yakni ila 700 sampai 700. Jadi kebaikan kita itu Pak bisa balasannya 10, satu kebaikan bisa sampai 700. Kalau dosa, satu dosa balasnya sayyi'atu misliha. Kalau dosa dia balasannya setimpal. Atau Allah ya'fullah, atau Allah memaafkannya. Ya. Nah, ini tentunya makanya kita Nabi kan ngajarkan kita Pak istighfar tiap hari kan. Tingkat Nabi, tingkat Rasul istighfarnya berapa kali sehari? 100 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awak enggak Nabi, enggak Rasul, enggak wali, istighfarnya malas. Kayak orang enggak berdosa aja. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya masih istighfar rajin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir ya'mal yarahu berasal dari kata ro'a, awalnya artinya melihat dengan mata, ro'a. Kemudian beralih maknanya melihat dengan pikiran, ro'yu, memandang, berpikir ya. Sampai nanti beralih kepada ro'a bil manam, melihat dengan mata hati, melihat dengan mata ruh. Jadi ada pergeseran makna dari yang. Sedangkan ya'mal lebih gampang, berasal dari kata amal. Amal itu pekerjaan perbuatan yang menggunakan daya manusia bentuk apapun. Ya. Kemudian secara ilmiah ada sedikit tafsir ilmiahnya. Gempa ini terjadi proses pertumbuhan dan pelumatan lempeng. Sebenarnya kalau gempa secara ilmu alam itu ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya tetap. Sebenarnya kalau terjadi gempa itu dia untuk menetralisir sesuatu yang ada di bawah bumi. Maka kalau terjadi gempa, walaupun karena dosa-dosa sebagian orang, kita tetap istighfar, mohon ampun dan sangka baik kepada Allah. Karena bagi Allah itu tidak ada yang buruk. Ya. Nah. Maka gempa itu nanti bisa bermanfaat mendorong aneka mineral keluar dari bumi. Jadi setelah gempa nanti kekayaan alam kita nambah banyak. Kadang Allah mau menggesernya Pak gitu kan. Jadi tak selamanya. Sebenarnya kalau kita ambil hikmah hidup ini semuanya baik bagi Allah ya, pandangan Allah. Nah, cuma kita yang jahat ya merasa memang harus begitu, introspeksi kan. Kalau terjadi gempa ya kita yang berdosa harus mengingat. Nah, kalau bahasa saya, ketika ulama berdakwah kadang dakwahnya terlalu keras, kemudian ditutup mulutnya gitu kan, dipaksa tutup mulutnya. Jadi bagaimana cara Tuhan menyampaikannya? Menyampaikan dakwah lagi, dibongkar kasus. Wah, kasus yang buat gempar. Karena ulama udah nggak bisa lagi ngomong. Kalau ngomong ditangkap misalnya, gitu kan? Maka terjadi kasus, dibongkar kasus yang buat heboh. Untuk apa? Supaya manusia introspeksi diri. Nah, begitu kadang Allah memberi pelajaran, Pak, dalam kehidupan kita ya. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan surah Zilzalah inilah yang tadi saya buat di pengantar yang banyak orang nggak tahu. Dalam sebuah hadis disebut man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha
udilat lahu binisbil Quran. Ini setara dengan membaca separuh ayat Quran. Pahami maknanya, resapi. Takut kita Pak, seberat biji jarrah dibalas keburukan itu. Ayat ini udah buat kita takut kan? Nah, buat kita berhitung untuk tidak berbuat dosa. Ini udilat lahu nisbil Quran, setara dengan separuh Quran. Ini banyak kita yang nggak tahu Pak. Wah, kalau udah tahu ya rajin-rajin bacanya kan dalam sholat. Wa man qara'a qul huwallahu ahad al-ikhlas, siapa yang membaca surah al-ikhlas qul huwallahu ahad, udilat lahu bisulusil Quran. Ini udah kita bahas. Ini sepertiga Quran. Wah, lebih hebat mana dengan idza zulzilatil? Lebih banyak mana pahalanya? Lebih banyak idza zulzilatil ardi zilzalaha. Tapi banyak orang nggak tahu kan? Banyak yang malas bacanya, benar? Padahal kalau dibaca itu separuh Quran kita baca pahalanya. Kemudian Nabi mengatakan wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Nabi paling sering baca ini qul ya ayyuhal kafirun dan qul a'udzu di salat sunnah. Termasuk salat sunnah ringan tahajud diawali dengan ini. Ini setara dengan rubu'il Quran, setara dengan seperempat Al-Quran ya. Ini ada beberapa hadis yang seperti ini, termasuk hadis Tirmizi, Hakim, dan Hakim menganggap hadis ini sahih. Juljilah itu setara dengan separuh Quran, kulullah sepertiganya, kafirun seperempatnya. Nah, ini keutamaannya. Makanya tadi kita tergerak untuk membahas ini supaya bisa kita amalkan dan kita pahami dalam kehidupan, kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan. Dan kita tidak suka menyesali sesuatu yang buruk yang dihadapkan Allah kepada kita, maka kita istighfar, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau Rabi'ah Adawiyah jatuh, dia kepleset dia pas jalan, astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni aku, apa salahku tadi? Apa salahku tadi? Langsung dia bilang, ya Allah, apalah salahku tadi samamu katanya. Ada sesuatu yang buruk, langsung narik ke diri Pak. Jangan nyari orang salah gitu, nyari ke diri kita. Karena kita yang ditunjukkan kan yang buruk ya kan? Nah, kita ditunjukkan yang buruk. Maka nanti sebenarnya mengoreksi aib diri kita lebih utama dari mengoreksi aib orang gitu ya. Maka hati-hati kalau kita ditunjukkan yang buruk. Bukan berarti belum tentu orang itu bersalah penuh. Sementara kita bisa jadi lebih bersalah untuk mengingatkan kita sebenarnya itu ya. Tarbiyah. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada yang mau tanya silakan. Baik Bapak Ibu, apa ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya ini, bagaimana konsep menurut Al-Quran tentang terjadinya alam semesta dan dalam surat apa? Karena menurut ilmu pengetahuan terjadinya alam semesta itu berbeda-beda versi. Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari batu dan debu. Mohon penjelasannya dan makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana proses terjadinya alam semesta? Ya, ini ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta kan banyak ini. Jadi dia memang harus dikumpulkan gitu ayat-ayatnya. Setelah dikumpulkan nanti baru dipadu dia, baru diambil ilmu saintifik dihubungkan. Cara memahaminya seperti itu. Apakah nanti perpaduan itulah nanti yang membuatkan kita mencapai ilmu yakin namanya, sehingga kita yakin oh ternyata sesuai dengan saintifik gitu kan. Misalnya saya contohkan perpaduan ini, sebelum saya jawab saya contohkan perpaduan saintifik dengan Al-Quran ya. Ini misalnya Allah katakan begini, izas sama umpatorot, apabila langit terbelah terpecah, wa izal kawakibun tasaron, dan bintang-bintang kawakib berjatuhan, wa izal biharu fujirat, air laut tumpah, wa izal kuburu bu'sirat, kuburan dibongkar. Nah, itu tadi kan keluar kuburan semua.
aliman nafsu ma qaddamat. Jadi ayat ini menceritakan kiamat prosesnya. Apabila langit terbelah, ini terbelah. Secara saintifik nanti langit ini terbelah, lapisan ozon luka, kemudian langit itu nanti terbelah, dia akan bentuk kemerah-merahan, luka. Nah, jadi bumi kita ini Pak, itu ada sakpam mahfuzo. Ya. Ada sakpam mahfuzo. Sakpam mahfuzo itu kata Harun Yahya, bumi kita ini punya pelindung. Jadi setiap kali meteor mau menghantam bumi, maka pelindungnya itu akan menepis. Setiap kali meteor mau menghantam bumi, ditepis oleh sakpam mahfuzo. Nah, ketika nanti sakpam mahfuzo itu cobel, langit itu rusak, maka semua meteor itu akan turun, jatuh, tak ada lagi penghalangnya. Berjatuhan ini meteor. Meteor jatuh, maka kena bumi, hancur bumi itu, kena bumi, maka bumi itu bergoncang, berjatuhan. Kawakibun tasarat, maka nanti bumi hancur, luka hancur. Goyang bumi itu, maka air laut pun menguap. Wa idzal biharu fujirat. Jadi runtun. Nah, ini salah satu teknis untuk menyatukan Al-Quran dengan saintifik. Nah, bagaimana dengan penciptaan Al-Quran, penciptaan langit dan bumi? Nah, kalau di dalam Al-Quran salah satu mukjizat Al-Quran itu disebut bahwa langit dan bumi itu pada awalnya sesuatu yang padu. Ya. Sesuatu yang padu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan, kalau dalam bahasa saintifiknya ada namanya teori Big Bang. Sesuatu dulu padu ini, padat saja kan, bentuknya padat, ruang hampa. Nah, kemudian terjadi ledakan besar, kata teori Big Bang. Nah, ketika terjadi ledakan besar, maka langit dan bumi terbentuk. Langit meluas, wa innahu lazyusion, kami luaskan langit, meluas, bumi mengecil, membentuk dia. Nah, itu teori Big Bang, dan itu sesuai dengan saintifik Al-Quran. Ya, jadi dalam Al-Quran disebut Allah Subhanahu wa taala was-sama'u banainaha biaidi wa inna lamusion. Langit itu kami bangun dengan tangan kami, kekuasaan kami, kamilah yang meluaskannya. Setelah terjadi ini, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqa. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulu keduanya sesuatu yang padu? Kanata ratqa, papataknaha, kemudian kami pisahkan. Nah, memisahkan itu disebut saintifik, terjadi teori ledakan Big Bang. Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan yang hidup, segala yang hidup dari air. Jadi air itu termasuk salah satu sumber kehidupan. Ya. Manusia diciptakan dari air. Kita dari air, setetes yang hina. Bahkan ikan-ikan di laut itu kalau kita pikir-pikir, dari mana asal ikan di laut? Coba pikir-pikir, asalnya dari mana? Ikan yang pertama, misalnya ikan, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering ikan bawal, ikan gembung. Dari mana asal ikan ini? Dari mamanya kakeknya dari mana? Buyutnya dari mana? Awalnya dari mana diciptakan Allah? Nah, ya bisa jadi nih dia dari air itu. Ya dari air. Kejadian pertama kalinya. Bagaimana cara membentuknya? Belum dikasih tahu Allah rahasianya. Karena air itu, maka air itu lambang kehidupan. Ya. Dan kita tidak bisa hidup kecuali dengan air. Gak ada makhluk yang bisa hidup dengan air. Bumi tanpa air hujan mati. Benar? Mati, tandus. Ya. Kita kalau kekosongan air gak bisa bertahan hidup lama. Maka air itu dianggap Allah sebagai salah satu sumber hidup, awal kehidupan. Ya. Nah, jadi kalau alam jasmani itu banyak dari air, kalau alam rohani dari cahaya. Kalau kita bicara tasawuf dari cahaya. Nur Jat Allah itu asal penciptaan Nabi Muhammad. Maka Nur Muhammad itu disebut dengan Nur Jat.
Kemudian ruh kita berasal dari nur Muhammad. Nah, malaikat itu berasal dari nur kita. Bawahnya lagi. Maka manusia lebih tinggi dari malaikat sebenarnya. Baru nanti dari nur malaikat itu terbentuk menjadi nar, api. Itulah asal penciptaan jin. Dari nar, api, asal penciptaan jin, maka terbentuk nanti asal penciptaan jiwanya binatang, tumbuh-tumbuhan, ke bawah terus dia. Itu kalau yang ruhaninya. Kalau yang jasmaninya itu kebanyakan dari air. Maka kita dari air kan, dari sperma, ovum jadi. Dan isi badan kita ini 2/3-nya air. Ini kalau diteliti 2/3 air. Dan bumi ini isi pertiganya 2/3 air, hanya 1/3 daratan. 2/3-nya air, Pak. Kalau menurut wahyu begitu ya. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena, nur Muhammad, ruh Muhammad, itu sama. Akal. Nur Muhammad, ruh Muhammad, pena, akal, itu sama, kata Syekh Abdul Jilani. Nah, itu sama bentuknya. Namanya saja sebutan yang beda. Kalau di alam ruhani, kalau di alam jasmani yang berfisik itu kebanyakan kullu syai'in hayyin minal ma, segalanya dari air. Ya, dibentuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya harus diteliti lagi. Ya, harus kita teliti. Baik, itu yang bisa saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, ya tak saya jawab. Karena pengetahuan ini kan sangat dalam sekali. Ada lagi? Ada lagi Bu, dari ibu kali yang bertanya. Baik Ustaz, terima kasih. Saya menambahkan Ustaz. Kalau dari bacaan-bacaannya Ustaz ya, alam ini ada yang kita namakan alam semesta dan ada yang dinamakan alam dunia Ustaz ya. Ini dari bacaan-bacaan. Kalau alam semesta saya cari referensi, Allah itu sepertinya enggak menceritakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini Ustaz. Karena di alam semesta ini kan terdiri dari ribuan atau jutaan galaksi. Sedangkan saya baca yang teori Big Bang tadi yang Ustaz nyatakan tadi itu adalah Allah menciptakan salah satu galaksi yang kita hidup di sini, yaitu galaksi Bima Sakti, di mana dalam galaksi itu ada planet yang ketiga itu bumi yang dikasih Allah berwarna biru, kemudian Mars berwarna merah, Venus yang ada gelang debunya, yang paling besar itu adalah Pluto. Jumlah planetnya itu adalah 9 menurut teori Big Bang. Tapi teori Big Bang ini kan menceritakan alam dunia Ustaz, bukan alam semesta. Nah mungkin saya dapat referensi, adakah buku-buku yang Allah betul-betul menciptakan seluruh alam semesta ini Ustaz? Terima kasih. Ya, nanti kalau mau lebih rinci ada bukunya. Buku Ibnu Katsir. Ya, dia menceritakan sejak awal kejadian langit dan bumi sampai kiamat. Nah, sekarang sudah diterjemahkan. Kemarin saya tanya terjemahnya kalau nggak salah 22 atau 23 jilid. Ya, buku itu diterjemahkan. Nah, itu tulisan Ibnu Katsir. Dia tulis sejarah, isinya sejarah pencipta langit dan bumi, sejarah kejadian masa Nabi sampai hari kiamat. Dajjal apa semua dia ceritakan. Nah, itu ada cerita di situ. Cuman kalau di ringkasannya, satu ringkas setebal ini, ya bayangkan 22-23 jilid diringkas segini kan nggak lengkap dia. Nggak lengkap jadinya. Itu hanya bisalah membantu kita ya. Artinya memang kalau secara umum teori Big Bang itu hanya ceritakan tadi alam semesta, ya alam semesta bukan keseluruhan. Ya memang dalam Quran disebut ini didekatkan dengan teori Big Bang karena Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, sementara di langit ini banyak lagi yang lain kan. Langit 1, 2, 3 kan banyak lapisannya termasuk galaksi-galaksi. Nah, yang bisa kita pahami secara saintifik, ya galaksi-galaksi itu awalnya dulu ya mungkin dari ruang kosong yang mendekat-dekati kan, dari ruang kosong, dari asap, dari tumpukan asap. Nah, itu model-model hadis kan begitu. Ruh kita dulu berada di dalam ruang yang hampa, dia berasal dari debu. Nanti kalau kita kaji ruh itu seperti itu Pak, banyak hadisnya. Nah, jadi ruh kita seperti debu, ruh kita itu dulu awalnya.
Ya. Nah, karena ruang ini semuanya segala sesuatu itu berasal dari yang kosong. Dari yang kosong. Maka nanti kembali kepada ruang kosong. Kemudian segala sesuatu yang berbentuk akan dihancurkan. Dihancurkan kemana larinya? Ya, jadi debu, jadi ruang kosong kan. Kembali kepada yang kosong. Nah, ini semuanya. Maka di dalam teori fisika kuantum, teori yang paling modern saat ini, ini yang paling tinggi lagi, adanya makhluk surah bentuk nyata kita ini sebenarnya itu berasal dari yang gaib, yang tak kelihatan. Yang tak kelihatan itu bersusun-susun dia materinya menjadi terpancar menjadi nyata. Awalnya dari yang tak kelihatan. Maka alam bumi, alam nyata ini kata Imam Al-Ghazali itu adalah gambaran alam malakut. Apa yang ada di alam nyata ini gambaran alam malakut. Sampai begitu Al-Ghazali dalam Mishkat Anwar itu yang kemarin kita bahas bukunya kan. Kita buktikan dengan hadis-hadis sahih bahwa yang nyata berasal dari yang tidak nyata. Contoh, air jam-jam itu berasal dari aliran air sungai surga, kata Nabi SAW. Benar? Itu ada sahih. Air surga nyata nggak? Surga alam gaib kan? Tidak nyata kan? Nah, air jam-jam itu kata Nabi berasal dari aliran air surga. Bagaimana Allah membuat yang tidak nyata menjadi nyata? Ya Allah. Itulah ilmu Allah. Belum dikasih tahu kita, Pak. Satu, dua. Siti Maryam itu setiap kali dibawakan Jibril makanan dari sorga. Artinya apa? Makanan sorga yang tak terlihat. Sorga itu kan gaib, gak terlihat. Itu bisa dibawakan makanan. Kok jadi nyata di bumi? Datang makanan sorga, Pak, ke bumi. Itu cuma menyatakan makanan gaib jadi nyata. Allah alam. Nah, itulah Allah Ta'ala ilmunya. Jadi kalau Bapak kira-kira alam itu kira-kira begini. Kemarin ada bertanya kepada saya, Ustaz saya mohon maaf katanya. Kenapa? Saya kadang mikir kayak gini katanya. Kan film terbaru itu ada film Doctor Strangers. Judulnya Metaverse. Lapisan-lapisan alam semesta. Apa kira-kira alam itu seperti itu Ustaz? Saya kaget. Saya waktu nonton film itu pertama kali, baru nonton sekitar bulan lalu, nggak terpikir saya begitu. Tapi ini pertanyaannya menarik. Terbayang saya film Metaverse itu. Ternyata saya pahami kira-kira begitulah lapisan alam, Pak. Begitu dia jatuh, kan jatuh perempuan itu masuk ke alam lain, jatuh lagi masuk ke alam lain. Tapi di situ-situ juga nih tuh. Ruang alam ruh, alam jin, alam malakut. Di sini di balik ruang kosong ini dia. Metaverse, alam ini berlapis dia. Nah, itu digambarkan oleh akal orang barat yang meneliti sehingga dibuat teori seperti itu. Ya, kadang-kadang ketemu dia kalau digunakan akal dengan baik, maksimal, netral, tidak terkendali hawa nafsu, ketemu. Nyatu dengan wahyu kalau dilakukan penelitian. Ya wahyu begitu. Para guru-guru kita mengatakan alam ini berlapis-lapis kan. Nah, gitu. Jadi alam nyata. Nah, yang nyata ini, maka saya sebut tadi, ya awalnya mungkin kemungkinan besar itu seperti ruang kosong saja, karena berasal dari yang kosong semua, bentuk debu, bentuk apa. Nah, dari yang kosong, yang gaib, yang tak nampak itu, maka berbentuklah. Kun kata Allah, jadilah. Yang pertama diciptakan adalah pena, Nur Muhammad. Pena itulah sumber ilmu yang mentransfer alam gaib, alam kosong ke alam huruf menjadi nyata. Begitu ditulis pena, tercipta ini, tercipta ruang, tercipta waktu, tercipta ini, tercipta ini, tercipta ini, berproseslah dia, tercipta ruang itu, bergerak dia dengan sendirinya, dengan perintah Allah, bergerak alam semesta itu. Nah, maka terjadilah langit, terjadilah bumi, terjadilah galaksi, terjadilah ini, terjadilah alam nyata, terjadilah muncul dari alam gaib dan seterusnya. Nah, kalau saya memahaminya begitu, Pak, ya. Tak bisa rinci kali, itu yang saya tahu. Baik, cukup ya? Ya, cukup ya. Ya, sekira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya.
doa akan dipimpin oleh Ustadz. Doa pimpin Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu ya Allah. Kami dalam perjanjian untuk mentaati-Mu ya Allah. Dalam hidup ini kami banyak berbuat dosa, sering tergelincir. Hati kami sering lupa dan lalai dari-Mu ya Allah, dari mengingat-Mu ya Rahman. Kami akui segala kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, kekalahan kami menepis godaan setan, dan kekalahan kami kadang-kadang dalam mengendalikan hawa nafsu. Maka ampunilah dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rahman. Bimbing kami ke jalan kebaikan kebenaran ya Rahim. Bukakan pintu mata hati kami sehingga kami bisa menyaksikan Engkau, menyaksikan sifat-Mu, menyaksikan nur zat-Mu, sehingga kami merasa yakin dengan tauhid keyakinan kami memandang Engkau ya Allah, memandang kenyataan-Mu ya Allah. Bukakan hijab-hijab hati kami ya Allah sehingga kami yakin kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sadar dosa-dosa kami banyak, maupun baik dosa besar maupun dosa kecil. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Hapuskanlah catatan-catatan buruk dari dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan bukan untuk melawan-Mu, menentang-Mu, mengingkari kekuasaan dan ketuhanan-Mu ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan semata-mata karena kebodohan kami, kejahilan kami, ketidakberdayaan kami menepis godaan setan, kekalahan kami mengendalikan hawa nafsu kami ya Allah, kelemahan kami ya Rahman. Bukan karena kami ingin mengingkari-Mu dan karena durhaka kepada-Mu ya Rabb. Kami sadar Engkaulah Tuhan kami. Kami sadar Engkau yang menciptakan kami. Kami sadar kepada-Mu lah kami kembali. Kami mencintai-Mu ya Allah. Kami mencintai-Mu ya Rahman. Dan jadikanlah hati kami ini terus bertambah cinta dan rindu kepada Engkau ya Rahim. Tak ada terbersih di hati kami untuk melawan, menentang-Mu ya Rahman. Karena Engkaulah Tuhan kami yang sebenar-benarnya. Karena Engkaulah yang memberikan kami rezeki, kehidupan. Bagaimana mungkin kami akan mendurhakai melawan Engkau ya Allah? Sedangkan Engkaulah yang memberikan segalanya kepada kami. Wahai Tuhan kami, terima doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.